Oke, kali ini aku bakal tunjukin cara lipat 8. Nah, cara lipat 8 itu kurang lebih seperti ikat biasa, cuman ada sedikit hal yang perlu diperhatikan. Jadi untuk pertama teman-teman, ini aku beri karet ya, warna kuning sebelah kiri sama kanan, yang kanan warna merah supaya bisa mudah dibedakan. Jadi caranya disilangkan seperti ini dan boleh teman-teman lihat berarti yang merah ini di posisi atas ya. Nah, kita ikat seperti biasa, seperti ini. Nah, tadi kan merah di atas. Supaya membentuk ikatan 8, yang merah tadi di atas harus di atas lagi, teman-teman. Nah, diikat seperti ini. Kemudian ditarik. Nah, sehingga membentuk ikatan 8. Ya, walaupun tidak memang mirip banget dengan angka 8, tapi ini kita sebut dengan ikatan 8. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjadi simpul mati dan mudah dibuka jika nanti misalnya setelah kita sampai ke rumah sakit, sehingga baut tersebut mudah untuk dilepaskan. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Dan Oke, sekarang kita belajar cara membalut. Pertama kita belajar balut luka di area frontal atau di bagian kepala bagian depan sini. Oke, jadi yang perlu kita perhatiin itu kita harus nutupin bagian lukanya, terus kita nyilangin di bagian belakang, terus pada akhirnya kita ikatnya harus di depan atau di atas bagian lukanya, tepat di area luka untuk mendep atau ibaratnya menahan supaya tidak terjadi pendarahan lebih lanjut seperti itu. Langsung saja kita contohin. Ini ada mitela yang sudah siapin. Ini likat 8 seperti yang sudah diajarin tadi. Ini likat 8, lipat 8. Oke, selanjutnya kita tutup bagian luka. Kita perhatiin mata dan telinga dari pasien. Kita tutup bagian luka di sini. Terus kita taruh di atas telinga. Nah, sampai di belakang kita pelintir bagian mitela supaya kencang seperti ini. Ini kan kita silangin. Terus kita pelintir kayak seperti ini. Oke. Terus kita silangin lagi ke depan. Baru kita ikat. Kalau misalnya ikat lukanya di tengah, kita ikatnya di tengah. Kalau lukanya di samping, kita ikatnya di samping. Kalau lukanya di sini, kita ikat di sini. Oke. Sekarang kita contoh, ibaratnya luka ada di depan. Berarti kita ikat di depan. Nah, untuk ikatan selalu ikat 8 seperti yang diajarkan juga. Yang atas selalu di atas. Ini kita ikat. Oke, ikat 8. Setelah diikat, sisa dari tali ini kita rapikan. Kita masukin ke sela-sela yang ada di samping. Seperti ini. Ini adalah contoh ikat untuk balut frontal. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke balut yang berikutnya, yaitu oksipital atau bagian belakang. Ya, kalau misalnya luka pada bagian belakang, cara kita balut sebenarnya sama aja konsepnya. Kita pakai lipatan 8. Oke, di sini kita bakal nutupin luka. Konsepnya kita bakal nutupin luka dan kita ikat di atas lukanya. Oke, pertama kita tutup bagian lukanya sama seperti frontal. Terus kita ke arah depan. Di sini kita pelintir atau kita pelintir mitelanya supaya kencang ikatnya. Oke, seperti ini. Kita balik lagi ke belakang. Nah, sekarang kita ikat di atas lukanya. Di sini. Nih, misalnya lukanya di bagian sini, oksipital. Kita ikat pada bagian sana. Kita ikat 8. Sisanya kita rapikan. Seperti ini. Oke, selanjutnya sekarang kita bakal ngajarin gimana cara balut kalau lukanya di bagian temporal atau di samping kepala. Seperti pada bagian sini atau di sini. Oke, langsung aja. Pertama kita siapin mitela yang lipat 8. Oke, kita udah pastiin kita lipatnya di tengah. Nih, kita tutupin bagian lukanya, konsepnya sama seperti yang lain. Cuman ini sedikit lebih susah, lebih tricky. Ini kita silangin di bagian bawah dagu pasien. Yang ini kita pastiin kita harus berada di belakang telinga pasien. Oke, seperti ini. Selanjutnya dengan mitela yang lain kita pelintir. Terus kita putarin di depan jidat pasien atau di depan frontal pasien. Nah, selanjutnya kita ikat di atas luka seperti ini. Ikatnya juga ikat 8. Oke, seperti itu. Sisanya kita rapikan. Seperti ini.
Oke, sekarang kita bakal lanjut ke pembalutan di bagian mandibula atau di bagian rahang. Oke, sebelumnya kita siapin dulu mitela lipat 8. Selanjutnya kita lihat pada bagian mandibula, kita letakkan di pertengahan mitela, yaitu di depan mandibulanya. Itu di bagian rahangnya. Kita putar ke arah belakang. Di sini. Nah, di belakang telinga kita pelintir. Untuk yang pendek ke arah atas, yang panjang ke arah bawah. Ini yang panjang kita ke bawahkan, yang pendek kita ke ataskan. Yang ini kita harus di pada bagian bawah dagunya atau di bagian leher untuk menopang sisi pada bagian lehernya. Soalnya kita ikat pada bagian atas, ikatnya tetap sama, yaitu ikat 8. Seperti ini. Ini adalah contoh balut mandibula. Yang sisi kiri harus, atau sisi yang tempat kita pelintir harus di belakang telinga, dan satunya lagi ada di depan telinga. Seperti ini. Oke, sekarang selanjutnya kita bakal ngajarin gimana cara balut untuk luka yang ada di bagian atas atau parietal. Untuk yang kali ini lipatannya beda. Kita buka semua mitelanya, jadi tidak ada lipatan. Hanya saja kita perlu lipat pada bagian bawah. Kita gulung 2 kali seperti ini untuk mencegah atau kita mengurangi ada gesekan pada benang yang ada di pada mitela ini. Oke, kita lipat 2 kali seperti ini. Selanjutnya kita mulai ikat. Kita taruh dari bagian atas seperti ini. Semuanya kita ikat ke arah belakang. Nah, di sini kita ikat 8 langsung. Di sini kita langsung ikat 8. Sisanya kita rapikan. Kita gulung dan kita masukkan ke dalam sini. Ini adalah contoh dari balut parietal. Oke, selanjutnya sekarang kita bakal ngajarin balut jika ada cedera atau luka pada bagian mata. Oke, untuk konsepnya sebenarnya sama aja, tapi bedanya kalau untuk mata kita nggak boleh ikat di atas lukanya atau di bagian matanya. Jadi kita ikatnya harus di bagian frontalnya atau bagian samping dari kepalanya, seperti itu. Contohnya seperti ini aja, langsung kita contohin. Kita ambil sisi tengah dari mitela, kita tutup pada bagian lukanya, misalnya seperti ini, misalnya di bagian kiri pasien. Nah, kita tutup bagian lukanya, terus kita pelintir bagian belakang, sama seperti tadi. Kita pelintir seperti ini, dan kita silangin, bisa pelintir sekali. Nah, untuk kali ini kita lurus ke atas kepala pasien. Sini. Nah, kita ikatnya di atas kepala. Di depan kepala, bukan di atas mata. Selanjutnya kita ikat 8. Oke, dan sisanya kita rapikan. Oke, ini adalah contoh balut pada bagian okular atau mata. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama cara membalut luka pada area siku. Kita akan gunakan mitela biasa, menggunakan lipatan 8. Dan caranya adalah teman-teman letakkan mitela di bagian luka, kurang lebih seperti ini. Ya. Terus teman-teman tarik untuk mitela yang bagian sini ke arah bawah dan yang ke ini arah atas. Ya, disilangkan sehingga nanti pada bagian siku dan tarik kencang sehingga di bagian siku nanti terbentuk pola seperti mata, kurang lebih seperti ini, pola seperti mata. Dan pastikan bahwa pasien posisi siku pada keadaan ditekuk. Kemudian dan pastikan teman-teman mengikat pada area fossa cubiti atau lipatan siku dengan lipatan 8.
Kemudian untuk sisa simpul dirapikan, diselipkan pada bagian ikatan. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama untuk membalut luka pada area volar lengan, misalnya pada luka lecet. Nah, kali ini kita akan menggunakan balut gulung dan perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya balut gulung ini ada dua ukuran. Satu ukuran kurang lebih yang seperti ini dan satu lagi yang lebih lebar. Nah, untuk yang lebih lebar itu fungsinya untuk membalut pada daerah pergelangan kaki ataupun pada lutut. Dan kali ini kita akan membahas cara menggulung pada luka pada volar lengan. Bapak permisi, boleh lengannya ditaruh di depan ya Pak ya. Dan perlu teman-teman perhatikan juga untuk membalut pada area volar lengan menggunakan balut gulung. Untuk sisi yang menyentuh kulit pasien atau luka pasien adalah sisi bagian dalam. Jadi kurang lebih teman-teman memegang gulungan seperti ini. Oke, cara gulungnya adalah teman-teman letakkan pada pergelangan tangan pasien, kemudian digulung kurang lebih sebanyak 2 kali. Setelah itu teman-teman silangkan ke arah bawah, sedikit serong seperti ini ya, silang. Terus dari sisi bawah teman-teman gulung ke arah atas lagi, jadi kembali ke posisi awal tapi sedikit serong. Hal ini bertujuan apa? Hal ini bertujuan nanti jika teman-teman gulung kembali akan membentuk pola seperti sisik. Jadi kemudian ke bawah lagi. Ya, diteruskan sampai kurang lebih kain ini sampai habis, baru nanti akan diselipkan. Ya, dan perlu teman-teman perhatikan juga untuk penggulungan ini sedikit tidak boleh terlalu kencang karena akan menghambat peredaran darah ke arah distal. Terus sampai kurang lebih gulungan akan habis. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini adalah pola sisik yang kita inginkan. Jadi supaya terlihat rapi dan juga mengcover seluruh area luka. Ya, kurang lebih sudah mau habis ya teman-teman. Setelah satu kali lagi mungkin masih bisa. Oh ya, kita ternyata udah nggak cukup, jadi kita gulung rata dan ini yang tersisa kira-kira dikecilkan dan diselipkan di bagian lipatan. Dirapikan. Ya, kurang lebih seperti ini, jadi sehingga membentuk pola sisik. Dan berikut adalah cara pembalutan pada area volar lengan. Oke, selanjutnya sekarang kita bakal ngajarin gimana cara balut pada bagian telapak tangan yang ada luka di bagian telapak tangan, atau seperti misalnya telapak tangan yang terbakar atau jatuh dari motor sehingga menyebabkan luka pada bagian telapak tangan. Oke, pertama kita siapkan mitela yang tidak diikat, yang tidak dilipat maksud saya. Oke, selanjutnya sekarang kita lipat bagian ujung dari mitela seperti ini. Dan selanjutnya kita meletakkan tangan pasien di atas mitela seperti ini. Di sini kita pastikan kita melipat mitela supaya tidak ada gesekan pada bagian benang. Oke, selanjutnya sekarang kita akan menutup bagian segitiga seperti ini. Oke. Nah, pada bagian samping-samping ini kita akan menggulung samping-samping bagian mitela. Yang bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita silangkan dan kita pastikan untuk segitiga yang ada di ini harus tetap melebihi supaya kuat dan kencang. Oke, di sini kita pastikan yang luka berada pada bagian atas. Nah, angkat Pak tangannya. Kita silangkan pada bagian bawah lagi. Lalu kita ikat 8. Lalu kita rapikan. Oke
Oke, kali ini kita bakal belajar bareng tentang cara membalut pada luka bakar pada dada. Dalam hal ini luka bakar dada sebelah kanan. Pertama, kalian siapkan mitala dulu, kurang lebih sama seperti kalian siapkan mitala pada waktu luka bakar tangan. Jadi kalian lipat ujungnya kurang lebih 2 kali, tidak usah besar-besar, kecil aja. Terus kalian minta pasien untuk bantu pegang ujung sebelah ini yang tancap di bagian bahu, tempat luka bakar dadanya. Jadi kalau pada kanan berarti bahu sebelah kanan. Misal, Pak, kalau bantu Pak, boleh dipegang sebelah sini Pak. Baik. Kemudian untuk yang ini, kalian lipat ke bagian belakang. Misi ya Pak. Pak. Kemudian di sini akan ikat satu lebih panjang karena supaya jaga-jaga takutnya nanti nggak cukup. Jadi kan pindahkan ke bahu yang bahu yang ada luka bakarnya sebelah kanan. Kan ikat 8. Setelah ikat 8, kalian tarik yang panjang ini ke arah atas, kalian gabungkan dengan yang di bagian bahu pasien. Ikat 8. Oke, setelah ikat 8 ini dirapikan. Oke, setelah itu kurang lebih seperti ini. Jadi seperti melapisi bagian dada sebelah kanan, luka bakar sebelah kanan.